Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun ibadah itu selain daripada ritual itu sendiri adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang para penonton YouTube KMJ Mesir di acara Tasbih, tanya seputar ibadah bersama keluarga mahasiswa Jambi Mesir. Nah, sekarang kita sudah bersama Ustadz Albi Saidi. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun program ini itu tanya seputar ibadah, tapi nanti kita akan bertanya seputar akidah, bertanya seputar hikmah dan lain sebagainya. Tidak apa-apa ya Ustaz Albi ya. Baik, pada kesempatan kali ini di episode ini kita akan membahas apa sih hikmah disyariatkannya puasa Ramadan, karena kita bahwasannya sudah tahu bahwasannya banyak sekali hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Nah, sekarang kita pengen nanya nih Ustaz, apa sih salah satu hikmah disyariatkannya puasa Ramadan? Kepada Ustadz Albi mungkin dipersilakan untuk bisa menjawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa usalli wa usallim ala azwajihi ummahatil mu'minin. Wa ahli baitihi tahirin. Wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang diberkahi oleh Tuhan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang puasa Ramadan, tentunya puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun ada hikmah, ada fadilah, ada faidah yang jauh lebih besar di balik itu semua. Dan berbicara tentang hikmah, ada satu hikmah yang menurut saya menarik di balik syariat puasa Ramadan ini, yaitu seperti yang disebutkan oleh Dr. Abdul Halim Mahmud Al-Azhari rahimahullah ta'ala di dalam bukunya yang berjudul Syahrul Ramadan. Beliau menyebutkan beberapa hikmah di balik syariat puasa Ramadan ini. Dan di antara hikmah yang menurut saya sangat bagus adalah, yang menarik menurut saya adalah di balik kewajiban puasa Ramadan ini, hikmahnya adalah agar orang-orang yang terbiasa hidup kenyang, orang-orang yang kaya atau orang-orang yang tercukupi itu merasakan atau mampu memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, yaitu seperti perihnya kelaparan. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang hanya untuk makan harus mengais sampah. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang ngumpulin barang-barang bekas hanya untuk bisa mendapatkan sesuap nasi. Dan kita dengan segala keberuntungan yang diberikan Tuhan, maka diharapkan dari puasa Ramadan, dari puasa ini kita sadar betapa pentingnya kepedulian kita terhadap mereka orang-orang yang kurang beruntung. Maka dari puasa Ramadan ini mengajak kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan bantuan, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Dan ini adalah hikmah, sesuai dengan hikmah penciptaan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hikmah
penciptaan itu adalah ibadah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang dimaksud dengan ibadah sebagaimana yang difahami oleh masyarakat umum, secara umum, adalah ritual-ritual tertentu yang dilaksanakan dengan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang disyariatkan oleh Tuhan. Seperti salat atau puasa, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Akan tetapi para ulama memahami mafhum daripada ibadah ini dengan makna yang lebih luas. Di antaranya adalah ibadah itu selain daripada ritual itu sendiri adalah ajaran atau nilai-nilai yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad berupa syiar-syiar agama yang itu diwajibkan kepada kita untuk menjalankannya. Dan di antara nilai itu adalah penjagaan atau kepedulian kita terhadap keberlangsungan hidup nyawa manusia. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-hifazu 'ala nafsi. Dan ini adalah satu dari 6 maqasid syariah. Satu dari tujuan utama di balik syariat Islam itu sendiri. Dan bentuk perhatian kita terhadap keberlangsungan hidup nyawa manusia di antaranya adalah memberikan makan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam sebuah pidato beliau, dalam sebuah riwayat beliau bersabda, "Ayyuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wa qumu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam." Kata Nabi, wahai manusia, siapapun itu. Nabi Muhammad tidak mengatakan wahai kaum Ansar. Nabi Muhammad tidak mengatakan wahai orang-orang muhajirin. Tapi Nabi Muhammad mengatakan wahai manusia. Siapapun itu manusianya. Mau itu orang muslim, mau itu orang-orang Yahudi atau orang Nasrani, siapapun itu manusianya, kata Nabi, afshus salama. Tebarkan kedamaian. Tebarkan ketentraman. Tebarkan kesejahteraan. Wa at'imut ta'ama, dan berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya apa? Artinya jangan sampai ada kelaparan di antara manusia. Dan ini adalah bentuk perhatian Nabi terhadap keberlangsungan hidup nyawa manusia. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin itu adalah salah satu dari banyak hikmah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah di dalam berucap atau perkataan saya yang salah. Mungkin sampai di sini. Semoga di bulan suci Ramadan ini mampu menjadi sebab meningkatnya kualitas ritual ibadah kita kepada Tuhan, dan juga mampu menjadi sebab terdidiknya akal, fikiran, serta jiwa dan nurani kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Albi yang sudah menyampaikan hikmah disyariatkannya puasa Ramadan yang sangat luar biasa sekali, Ustadz ya. Karena ya sebagaimana yang beliau sampaikan bahwasannya puasa itu tidak hanya ritual saja, Ustadz ya, tapi di balik itu ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Demikian episode Tasbih kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton KMJ Mesir dimanapun berada. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.